Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sehat untuk kita semuanya. Ya. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita pagi hari ini ya. Masih dari rumah, Pak Guru mengharapkan agar kalian selalu senantiasa untuk dalam keadaan sehat walafiat, mengikuti pembelajaran walaupun dari rumah namun tetap semangat gitu ya. Ya, karena bagaimanapun tentunya masih lebih baik kalau di sekolahan. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, terpaksa kita semuanya masih harus bersabar dengan ikhlas mengeluarkan segala daya dan upaya kita, niatan kita, kesungguhan kita untuk saat ini ya, belajar dari rumah terlebih dahulu. Baik, anak-anakku semuanya, nanti kita akan melanjutkan beberapa materi pelajaran yang sudah kita laksanakan pada minggu yang lalu. Nah, ini nanti kita di sini akan menemukan teks laporan, menemukan ide pokok. Nah, lanjut kita ke pengklasifikasian hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, juga melanjutkan tentang kondisi geografis di ASEAN. Ya, masih dalam subtema hewan sahabatku. Nah, kalau minggu kemarin tumbuhan, cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada subtema ini kita akan melanjutkan dengan perkembangbiakan hewan. Baik, anak-anakku semuanya, Pak Eko lanjutkan ya. Silakan Pak Eko tidak henti-hentinya untuk selalu menyarankan kepada semuanya untuk selalu memakai masker, memakai hand sanitizer, kita juga menghindari keramaian. Sebisa mungkin kita jaga jarak dengan orang lain. Sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian kita selalu berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat untuk menjaga imunitas dan kebugaran tubuh kita. Baik, pada kesempatan kali ini, Pak Eko akan menjelaskan bagaimana perkembangan biakan pada hewan. Ya. Pada umumnya perkembangbiakan pada hewan itu ada 3 cara. Ya, caranya. Ya. Yang pertama yaitu dengan cara bertelur atau ovipar. Ya. Biasanya ini pada hewan selain mamalia. Masih ingat ya, pada hewan selain mamalia. Ciri dari hewan yang bertelur ini yaitu tidak berdaun telinga dan tidak mempunyai kelenjar susu. Ya. Tidak bisa menyusui gitu. Di antaranya yaitu bangsa ikan. Nah, tadi semua jenis ikan ini cara berkembang biakannya dengan cara bertelur. Semua amfibi dengan cara bertelur dan reptil juga dengan cara bertelur. Kemudian bangsa burung, bangsa serangga itu juga bertelur. Kemudian invertebrata. Apa itu invertebrata? Masih ingat kan? Invertebrata yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Ya, dulu di kelas 5 sudah. Nah, hewan-hewan ini umumnya adalah bertelur. Cara perkembangbiakannya adalah dengan cara bertelur. Ya. Silakan untuk dicermati ya. Cara perkembangbiakan pada hewan yang pertama. Yang kedua, ini masih lanjut ya, masih lanjut untuk yang
ovipar yang O. O itu ya seperti bunder, seperti telur, berarti bertelur, ovipar. Ini contoh yang bangsa ikan, ya. Hampir semua jenis ikan di darat atau ikan di laut. Kemudian ini amfibi, ada kata, ya. Kemudian ada reptil, komodo, ular, cicak, buaya, penyu, bunglon, itu bangsa reptil dengan cara ovipar, bertelur. Kemudian burung, hampir semua jenis burung, ya. Ada ayam, ada burung merpati, penguin, burung hantu, ya, lovebird. Nah, yang di rumah punya, semuanya adalah berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian serangga dan arthropoda. Arthropoda itu apa, Pak? Arthropoda itu hewan yang berbuku. Wih, pinter. Berbuku itu artinya bukan mempunyai buku, tidak. Tapi mempunyai semacam, ya, seperti terpotong-potong. Hewannya terpisah, bukan terpisah dipotong, tidak. Tapi mempunyai sekat. Nah, itu. Buku itu sekat, ya, artinya, ya, bukan dipotong, ya, maaf. Seperti kalau kita lihat serangga, kupu-kupu misalkan. Jika kita melihat ya serangga misalkan, maka di bagian perut atau dadanya kan ada sekat, seperti sekat-sekat gitu. Seperti semut. Nah, ini ada semut, ini, terus ini lagi, ini kan seperti terpisah, seperti terpotong. Tapi seperti ada sekatnya gitu. Itu namanya arthropoda. Hewan berbuku. Mempunyai sekat di tubuhnya. Biasanya serangga ini, ya. Nah, semuanya itu dengan ovipar. Umumnya adalah ovipar, bertelur. Nah, cara yang kedua, ya, cara perkembangbiakan hewan yang kedua yaitu dengan cara vivipar atau beranak. Umumnya ini adalah bangsa mamalia atau hewan menyusui atau hewan tingkat tinggi menyusui. Ada kelinci, ada kucing, ada monyet, kera, beruang, dan sebagainya. Ada panda, sapi, kuda, domba, itu semuanya dengan menyusui atau beranak. Kemudian ada juga mamalia laut, ya. Laut, hiu, paus, itu semuanya dengan cara beranak. Yang terakhir adalah contoh-contoh hewan yang jenis perkembangbiakan hewan dengan cara ovovivipar, bertelur dan beranak. Itu, ya. Ini contoh hewannya. Baik, kita lanjut, ya. Kita lanjutkan mengenai ASEAN, ya. Kemarin kita sudah mengenal ada berapa negara ASEAN. Bedanya apa ASEAN dengan Asia Tenggara? Ya, kemarin ada soal dari Pak Eko, ada pertanyaan bedanya Asia Tenggara dengan ASEAN. Ya, kalau Asia Tenggara itu kawasan atau wilayah. Wilayah, salah satu wilayah di benua Asia yang sebelah tenggara. Ya, sebelah tenggara. Terdiri dari 11 negara. Ingat, ya, Asia Tenggara itu ada 11 negara. Kalau ASEAN, apa ASEAN? ASEAN itu organisasi bangsa-bangsa di
Asia Tenggara. Jadi organisasinya. Kalau Asia Tenggara itu adalah wilayahnya, kawasannya. Kalau ASEAN itu organisasi, persatuan bangsa-bangsanya. Apakah semua negara di Asia Tenggara mengikuti? Ikut di ASEAN, tergabung di ASEAN? Belum. Belum semua negara di Asia Tenggara masuk ke ASEAN. Yaitu Timor Leste atau dulu namanya Timor Timur itu belum masuk ke menjadi anggota ASEAN. Ya. Nah, ini ada beberapa ya. Kita minggu lalu sudah mengenal dulu lah, mengenal namanya, hafal negara dan ibu kota di Asia Tenggara, khususnya yang tergabung ASEAN. Nah, di sini kita akan mengenal potensi ekonomi yang ada di Asia Tenggara, khususnya untuk anggota ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Nah, ini mempunyai gas alam yang melimpah. Ya, mempunyai gas alam yang melimpah, minyak bumi dan gas alam. Jadi menjadi walaupun negara kecil, tapi menjadi negara kaya. Ya. Karena punya potensi minyak bumi dan gas alamnya. Filipina, ya, ini potensinya ada di pertanian, ya. Salah satu negara dengan pertanian yang cukup maju juga, ya. Selain Thailand dan Vietnam. Kemudian negara kita Indonesia, kekayaan alamnya sangat banyak, banyak sekali, dari pariwisata, dari kekayaan alam sendiri, ada minyak dan gas, produk kayu dari hutan, kemudian pertambangan tadi ya, semua jenis mineral, logam itu hampir Indonesia semuanya memiliki. Kemudian ada pariwisata, semuanya melimpah. Ya. Hampir semua kekayaan alam Indonesia punya. Tugas kita semuanya, terutama kamu semuanya, menjadi tantangan. Bagaimana mengelola Indonesia di kedepannya. Ingat ya, kamu masih muda, masih kelas 6 SD, punya peluang besar nanti untuk mengembangkan potensi yang ada di Indonesia ini. Baik pariwisata, pertambangan, pertanian, semuanya silahkan. Cita-citamu kembangkan untuk mengelola Indonesia. Ya. Yang selanjutnya adalah Kamboja. Kamboja ini terutama ada sungai yang namanya Sungai Mekong. Ini punya mata pencaharian yang hampir sama, yaitu bidang pertanian. Kita lanjut ya. Ada Laos. Laos, negara tetangga dengan Kamboja, dengan Vietnam juga. Banyak yang ada aliran sungai, pertanian. Ya. Kemudian Malaysia, ini ada pertanian, pertambangan, industri, pariwisata juga. Ya. Hampir mirip-mirip dengan negara kita, terutama karet. Nah, ini karet. Kemudian minyak sawit, kelapa sawit itu juga menjadi pengekspor terbesar. Nah, Malaysia dan Indonesia itu punya kesamaan, minyak sawit, kelapa sawit itu yang mengekspor terbesar ke seluruh dunia. Kemudian ada Myanmar. Sama, masih juga didominasi pertanian, perkebunan, pertambangan. Singapura, nah ini menjadi yang beda karena letaknya, wilayahnya kecil,
namun strategis, ya, strategis karena ada pelabuhan Selat Malaka. Ya, Selat Malaka pelabuhannya transit di Singapura ini, pelabuhannya. Jadi untuk kawasan industri sangat cocok untuk di Singapura. Jadi, industri, pariwisata, perdagangan, jasa itu di Singapura sangat maju sekali. Itu ya, beberapa negara. Kemudian ada lagi Thailand, disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Karena penghasil beras terbesar. Termasuk juga kita, Indonesia juga mengimpor juga dari Thailand sana. Vietnam juga sama. Sektor yang berkembang yaitu pariwisata, kemudian juga pertanian. Kemudian ada jasa perhotelan dan sebagainya. Ini ya negara-negara, 10 negara-negara di ASEAN ada potensi ekonomi yang erat kaitannya ya. Masih ada kesamaannya karena di wilayah tropis ya. Ingat ya, kita ASEAN itu wilayah tropis, masih dalam wilayah tropis, masih ingat letak astronomisnya. Nah, garis lintang, garis bujurnya, maka ASEAN, negara-negara ASEAN di Asia Tenggara ini mempunyai iklim yang sama, iklim tropis, dan cocok untuk dikembangkan dalam pertanian, perkebunan, kehutanan, dan sebagainya. Ini persamaannya. Kemudian juga ada ekonomi berupa dari pariwisata. Hampir semua negara punya potensi pariwisata masing-masing. Baik, selanjutnya ya, kita ke pokok bahasan selanjutnya. Di dalam sebuah paragraf itu ada 2 unsur pokok, yaitu ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok yaitu ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Biasanya dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok yaitu gagasan utama, gagasan pokok. Dalam sebuah paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat dijelaskan dengan kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas ini fungsinya untuk menjelaskan kalimat utama. Ya. Nama lain kalimat utama adalah kalimat topik atau topik utama. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Tadi sudah ya. Ini ya. Ini saya kira mudah untuk dipahami bahwa dalam paragraf itu ada 2 unsur pokok, yaitu ide pokok dan ide penjelas. Ini. Kalimat utama, di dalamnya ada ide pokoknya. Di mana kita menemukan ide pokok? Ya di kalimat utama. Kalimat utama pasti memuat ide pokok. Cirinya itu. Caranya bagaimana? Kita baca paragrafnya. Untuk mengetahui ide pokok, ya harus dibaca. Kalau nggak dibaca, ya nggak bisa kita menemukan ide pokoknya. Itu. Apakah ide pokok itu kalimat utama? Ya, belum tentu. Bisa kalimat itu kita jadikan ide pokok, tapi bisa kita ringkas atau rangkum. Ya, tidak seluruh kalimat utama itu dijadikan ide pokok. Gitu. Adapun ciri ide pokok yaitu memiliki kalimat pendukung, kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ya. Kemudian ada yang mendukung tadi. Kemudian ciri yang paling penting yaitu inti dari sebuah paragraf atau pokok bahasannya.
Contoh menentukan kalimat atau ide pokok. Reptilia adalah jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Jadi, contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat, walaupun ada juga reptil yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan berdarah dingin, suhu tubuhnya menyesuaikan suhu dari luar. Namun hal ini tidak berarti reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia di daerah kutub. Ya. Baik ya, ini ada contoh paragraf. Nah, coba kita tentukan ide pokoknya. Untuk menentukan ide pokok, ya tadi ya, paling penting harus kita baca. Ya. Baca itu penting. Jangan hanya dikira-kira. Kita baca sampai selesai. Dari awal sampai akhir. Itu. Kalau ada berita juga sama. Ya. Kalau ada berita, terus WA, jangan langsung di-share, jangan langsung diberikan ke temannya. Gitu. Kita baca dulu. Kita baca dengan baik. Ya, kalau memang benar, dah yakin benar, bolehlah kita memberikan informasi. Tapi kalau tidak benar atau meragukan, ya ditahan aja. Tahan aja, tidak usah disebarkan kemana-mana. Itu ya. Apalagi kondisinya masih seperti sekarang ini, setiap berita harus kita cermati betul-betul. Itu. Baik, kembali ya. Kembali ke reptilia tadi. Kalimat utamanya adalah terletak di awal paragraf. Ini reptilia adalah, ingat kalimat utama itu berarti satu kalimat dari kalimat awal sampai akhir. Kalimat itu berarti dituliskan semua. Kalimat utamanya adalah reptilia adalah jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Ini satu kalimat utuh. Ini kalimat utama. Ide pokoknya adalah reptilia. Sudah cukup tentang reptilia. Berarti dari awal sampai akhir ini membicarakan tentang reptilia. Tidak membicarakan hewan yang lain, tapi tentang reptilia. Ini contoh hewan reptilianya, ini ciri hewan reptilianya, kemudian ada ciri lagi hewan berdarah dingin. Ini membicarakan, dibahas tentang reptilia. Yang menjadi kalimat utama adalah reptilia adalah ini. Ini ya, jadi bedakan kalimat utama dengan ide pokok. Itu. Silakan untuk dipelajari lagi, dicermati kembali. Tidak semua kalimat utama harus menjadi ide pokok, tidak. Diperas, dirangkum. Ini pembahasannya difokuskan pada reptilia. Sudah cukup, ide pokoknya berarti reptilia. Kalimat utamanya, reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Baik ya, untuk latihan kita pada hari ini ada 3. Dari mata pelajaran IPA, muatan pelajaran IPS, dan bahasa Indonesia. Untuk muatan pelajaran IPA, ini ya, silakan di buku tulis dituliskan ya. Kelompokkanlah hewan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn. Diagram Venn itu apa? Diagram seperti ini, lingkaran ini yang terpisah. Ada yang namanya ada persamaan dan perbedaan. Nah, ini ada perbedaan, ini. Kemudian ini ada persamaan. Yang di tengah ini dimiliki bersama. Dimiliki lingkaran sebelah kiri dan juga dimiliki oleh sebelah kanan. Ya. Coba kamu cari ke dalam diagram Venn berikut ini. Yang kedua, kita cari ya, masih sama.
Kita cari 2 negara ASEAN. Tadi kan sudah Pak Guru jelaskan tentang potensi kehidupan sosial budaya atau potensi tadi ya. Potensi yang ada di negara-negara ASEAN, silahkan ini dicari persamaan dan perbedaannya. Kamu ambil 2 negara saja, ya. 2 negara saja, ya. Kalau bisa selain Indonesia, ya. Selain Indonesia, bila kita belajar negara yang lain. Ya. Selain Indonesia, silahkan pilih 2 negara. Cari persamaannya, kamu tulis di tengah, kemudian perbedaannya. Nah, ini ada persamaan dan perbedaannya. Silahkan bisa ditulis di buku tugas juga ya ini ya. Nah, hanya 2 negara saja, gitu. Sudah cukup nanti. Kegiatan yang ketiga yaitu ada kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Silahkan kamu tuliskan. Soalnya ini tidak perlu ditulis, tapi kamu menuliskan kalimat utamanya apa, kalimat penjelasnya mana saja, kemudian ide pokoknya, itu ya. Ingat ya, tidak hanya kalimat utama, tapi kalimat penjelasnya juga sama. Itu ya, anak-anakku semuanya, silahkan untuk kegiatan tadi bisa di-pause atau di-screenshot boleh, sehingga nanti bisa kita kerjakan. Jangan dijujuk langsung soale, Pak Eko tahu. Buka video dijujuk guri dewe. Jangan ya. Tetap pelajari dulu materinya, didengarkan dulu, disimak dulu materi dari penjelasan dari Pak Guru. Udah ya, ini 3 itu. Selamat untuk mengerjakan, selamat beraktivitas. Terakhir, tetap semangat. Ya, dengan ilmu, hidup akan lebih maju. Gitu. Siap ya, semangat ya. Demikian dari Pak Eko. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.